Ada satu bisik-bisik yang cukup jelas terdengar di belakang panggung politik nasional. Kalau Gibran memang sekuat itu, kalau basis Jokowi masih solid, kalau kekuasaan masih di genggaman, kenapa nama Gibran tidak pernah muncul sebagai lawan Prabowo di 2029? Pertanyaan ini penting, apalagi beberapa hari lalu publik diramaikan oleh sebuah thumbnail program Gaspol Kompas.com yang bertuliskan Gibran bisa jadi lawan Prabowo 2029. Judulnya provokatif, menggoda, seolah ada retakan di puncak kekuasaan. Tapi tak lama kemudian, Ahmad Ali, narasumber di podcast itu meluruskan, itu hanyalah framing belaka, bukan dorongan agar Gibran maju melawan Prabowo. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kalau bukan sebagai lawan, lalu di mana sebenarnya posisi Gibran menuju 2029? Apakah ia sedang disiapkan diam-diam? Atau justru sedang dijaga? Mari kita bahas dengan cara yang lebih santai dari biasanya. Dan khusus Gen Z, siapkan telinga, karena kita akan pakai beberapa peribahasa lama untuk membaca politik hari ini. Inilah Kelupas Talks. Kita akan membahas bagaimana peluang tokoh-tokoh politik, tidak hanya Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di 2029. Kita gunakan hasil survei sebagai perangkat analisis. Berikut hasil survei Median Januari 2026 yang melibatkan 1.000 responden media sosial di 38 provinsi. Ketika ditanya, siapa calon presiden pilihan Anda? Hasilnya menarik. Prabowo di puncak, disusul Anies, Deddy Mulyadi, nama-nama lain menyusul. Gibran berada di posisi 7. Apakah itu kecil? Tidak juga. Dengan 36 nama yang muncul, posisi 7 artinya satu hal sederhana. Gibran masih relevan. Tapi, politik Indonesia tidak dimenangkan oleh siapa yang disukai publik semata. Politik Indonesia lebih ditentukan oleh satu hal, siapa yang benar-benar punya tiket masuk ke arena. Dan tiket itu bukan dicetak oleh lembaga survei, melainkan oleh partai, koalisi, dan kekuasaan yang sedang berkuasa. Siapa yang betul-betul punya tiket capres? Mari kita eliminasi satu persatu. Peringkat 1, Prabowo Subianto. Presiden aktif, ketua umum partai, pemilik koalisi raksasa. Kalau Prabowo mau maju lagi, pertanyaannya, siapa yang bisa menghentikannya? Ibarat kata pepatah, bagaikan mendayung biduk ke hilir. Easy, tinggal jaga keseimbangan. Peringkat 2, Anies Baswedan. Masih punya basis, masih punya pendukung setia. Masalahnya satu, koalisi lamanya sudah bubar. Nasdem, PKS, PKB bergerak ke Prabowo. Anies bisa membangun ulang, tapi politik jarang memberi kemudahan untuk kesempatan kedua. Apalagi publik masih ingat, pernah berjanji tak akan maju jika Prabowo maju. Tapi nyatanya, maju juga. Lalu memberi nilai 11 dari 100 kepada orang yang dulu membantunya menjadi gubernur DKI Jakarta. Orang tua dulu bilang, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang takkan percaya. Peringkat ketiga, Deddy Mulyadi. Ia populer, disukai publik, masalahnya sederhana. Ia satu partai dengan Prabowo. Kalau Prabowo maju, Deddy kehilangan tiket sebelum pertandingan dimulai. Ibarat buah si malakama, dimakan salah, tak dimakan pun salah. Maju dianggap berkhianat, tak maju popularitas terlanjur tinggi. Sebuah dilema. Peringkat keempat, Purbaya. Viral iya, tapi politik tidak dimenangkan oleh viralitas. Tanpa partai, tanpa mesin politik, tanpa koalisi, sulit. Bila Purbaya ada keinginan nyapres, ibarat pepatah, ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Peringkat 5, Ganjar Pranowo. PDIP hampir pasti mengusung calon. Ganjar masih punya nama, meski momentumnya tak lagi sekuat dulu. Ia bukan yang paling kuat,
tapi terlalu besar untuk diabaikan. Peringkat ke-6, Agus Harimurti Yudhoyono. Punya partai, punya nama, tapi rekam jejak elektoralnya berat. Pernah kalah di Pilgub Jakarta. Partainya kecil dalam koalisi besar. Ibarat kata, bagaikan pungguk merindukan bulan. Respect, tapi masih terlalu jauh. Dan akhirnya kita sampai pada nama ini. Peringkat ke-7, Gibran Rakabuming Raka. Pernah jadi wali kota, wakil presiden aktif, dan membawa basis politik Jokowi. Secara kapasitas ia layak, tapi politik tidak hanya soal kelayakan personal. Politik adalah soal posisi dalam ekosistem kekuasaan. Dan faktanya, Jokowi mendukung Prabowo 2 periode. Relawan Jokowi satu barisan, PSI pun satu arah. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah Gibran bisa maju, melainkan mau atau tidak ia melawan arus kekuasaan itu. Dan jawabannya hampir pasti tidak. Bukan karena ia takut, bukan karena ia lemah, tapi karena ia paham momentum. Seperti kata pepatah, takkan lari gunung dikejar. Banyak analis membaca Gibran dengan kacamata ambisi pribadi. Padahal elit politik tidak selalu berpikir seperti itu. Untuk memahami pilihan Gibran, kita perlu naik satu level. Bukan ke gosip, tapi ke teori. Dalam ilmu politik, ada 2 tipe elit. Pertama, office-seeking politician. Ingin jabatan tertinggi sekarang juga. Berani konflik, siap bertaruh. Yang kedua, position-seeking politician. Tidak buru-buru ke puncak, memilih tetap di pusat kekuasaan. Menghindari konflik prematur, membangun legitimasi secara perlahan. Jika kita pakai kacamata ini, Gibran jelas bukan tipe pertama. Ia tidak sedang mengejar pertarungan. Ia sedang menjaga posisi. Dan di Indonesia, strategi seperti ini sering jauh lebih efektif. Karena dalam politik koalisi, pesaing bisa dinegosiasikan. Tapi pembelot hampir selalu kena hukuman. Jadi, siapa pemilik game sebenarnya? Jika Prabowo maju di 2029, maka pertarungan utama bukan lagi soal capres. Pertanyaannya bergeser menjadi, siapa cawapres yang paling masuk akal bagi Prabowo? Mari lihat hasil survei berikut ini. Jawabannya mengerucut. Gibran masih di posisi teratas. Nama lain memang ada, tapi masing-masing membawa risiko. Deddy Mulyadi, ia populer di Jawa Barat, tapi itu justru membuat posisinya makin rumit. Prabowo sudah kuat di wilayah itu. Yang diperebutkan justru Jawa Tengah dan Jawa Timur. Koalisi cenderung menginginkan keseimbangan politik lintas wilayah. Disitulah Kang Deddy harus keluar dari prioritas. Ibarat kata, Kang Deddy datang di saat yang tidak tepat. Purbaya, ia tidak punya mesin politik. Itu sulit. Ia bagaikan menantang matahari. Ada AHY. Ia membawa nama besar Yudhoyono. Punya partai sendiri, elektabilitas moderat. Tapi mari kita lihat konteksnya. Selain AHY pernah kalah dalam kontestasi Pilgub DKI, ia juga tersingkir dari pilihan Anies di Pilpres 2024 lalu. Ia juga tidak memiliki basis massa yang kuat untuk menyimbangkan koalisi besar. Artinya, jika dipaksakan menjadi cawapres Prabowo, AHY berpotensi memicu konflik internal koalisi. Dan itu bisa berakibat fatal pada stabilitas elektoral Prabowo. Selain itu, pasangan militer-militer kurang populer bagi sebagian besar pemilih sipil. Ini menurunkan daya tarik koalisi jika cawapres dipilih tanpa pertimbangan strategis. Ibarat kata, maju kena, mundur pun kena. Kesimpulan, Gibran masih menjadi pilihan paling rasional bagi Prabowo. Bagai aur dengan tebing, saling menopang, saling menguatkan. Fakta berbicara, ketika Prabowo berdiri sendiri, elektabilitasnya fluktuatif. Ketika Gibran masuk, dukungan melonjak tajam. Kenapa?
Karena di balik Gibran ada Jokowi. Dan selama Jokowi masih relevan, Gibran tetap punya nilai strategis. Lalu, apakah ada suatu kondisi di mana nama Gibran bisa tergeser? Ada, dan hanya satu. Jika elektabilitas Prabowo sudah terlalu tinggi, misalnya 60 hingga 70%. Di titik itu, cawapres bukan lagi alat mendulang suara, melainkan simbol stabilitas. Dalam kondisi kemenangan hampir pasti, nama-nama seperti Letkol Teddy atau Sugiono bisa saja muncul sebagai alternatif. Namun, kemungkinan ini tipis, karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang meninggalkan kawan seperjuangan di saat kekuasaan sudah di depan mata. Kawan-kawan, di awal tadi ada pertanyaan, kalau Gibran sekuat itu, kenapa ia tidak pernah muncul sebagai lawan Prabowo? Sekarang jawabannya jelas. Bukan karena ia tidak mampu, bukan karena ia takut, tapi karena ia paham satu hal, loyalitas lebih penting daripada keberanian sesaat. Di dunia barat, kekuasaan sering diraih dengan menjatuhkan. Di timur, kekuasaan dijaga dengan membaca arah angin. Dan Gibran, suka atau tidak, tahu betul kemana arah angin sedang bertiup. Saya Beni Iniatullah, sampai jumpa.